Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam. Nah, apa sih bencana alam itu? Bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, dan juga tanah longsor. Bencana alam ini sangat sering terjadi di wilayah Indonesia. Ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sangat rawan dengan bencana alam yang diakibatkan oleh faktor geologi maupun meteorologi. Letak Indonesia yang berada di 3 lempeng tektonik bumi, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga Samudra Pasifik. Indonesia juga memiliki banyak wilayah lautan sehingga rawan akan terjadinya tsunami. Bencana alam sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada gempa bumi, ada tsunami, ada tanah longsor, ada banjir, ada tornado atau angin puting beliung, dan juga ada gunung meletus. Masing-masing bencana alam memiliki karakteristiknya sendiri, mulai dari penyebab maupun akibatnya. Yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang terjadi ketika bumi bergetar akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Pelepasan energi ini menyebabkan gelombang seismik yang dapat dirasakan hingga ke permukaan bumi. Gempa bumi ini sendiri sangat sering dirasakan di wilayah Indonesia. Yang kedua ada tsunami. Tsunami dapat diartikan sebuah gelombang pasang yang memasuki pelabuhan. Tsunami merupakan bencana alam di mana akan ada gelombang besar akibat dari gempa bumi ataupun gunung meletus. Yang ketiga ada tanah longsor. Tanah longsor terjadi akibat dari gangguan kestabilan lereng yang dipengaruhi oleh faktor kemiringan lereng. Tanah longsor merupakan bencana alam di mana jatuhnya tanah akibat dari ketidakstabilan kemiringan tanah. Yang keempat, ada banjir. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di area perkotaan, di mana air menggenang sampai menenggelamkan beberapa rumah. Banjir dapat diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti membuang sampah sembarangan dan juga penebangan secara liar. Yang kelima ada gunung meletus. Letusan gunung berapi adalah proses keluarnya magma dari ruang magma dalam perut bumi atau dalam perut gunung berapi akibat aktivitas magma dan pergerakan lempeng tektonik. Yang keenam ada angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam dan lebih sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan juga selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Nah, kita masuk ke dalam dampak dari bencana alam itu sendiri. Dampak yang pertama adalah dampak dari gempa bumi. Gempa bumi akan menghasilkan tsunami, kerusakan bangunan, tanah longsor, runtuhan batuan, retakan tanah, bahkan hingga hilangnya nyawa dan juga mengakibatkan cedera. Gempa bumi ini dapat mengakibatkan tsunami ketika dia berada dalam skala tertentu di mana dia dapat menyebabkan tsunami tersebut. Yang kedua, dampak dari tsunami itu sendiri. Yang pertama ada kerusakan bangunan, korban jiwa, hilangnya nyawa, korban hilang akibat tertelan oleh air laut, kerusakan lahan pertanian dan juga perkebunan, kerusakan kapal dan juga kendaraan, bahkan bisa mengakibatkan banjir akibat tsunami tersebut. Yang ketiga ada dampak dari tanah longsor. Tanah longsor juga dapat mengakibatkan kerusakan lahan, gangguan keseimbangan ekosistem, penipisan cadangan air bawah tanah, kerusakan infrastruktur akibat dari jatuhnya runtuhan batu, kerusakan bangunan, dan juga korban jiwa dan juga mengakibatkan cedera. Dampak yang keempat ada dampak dari banjir. Banjir juga bisa mengakibatkan korban jiwa.
dan juga akan mengakibatkan sulitnya mendapatkan air yang bersih. Masalah kesehatan, aktivitas warga yang terhambat akibat banjir, rusaknya infrastruktur, dan juga bisa mengakibatkan gagal panen. Selanjutnya ada dampak dari gunung meletus. Gunung meletus ini sendiri juga bisa mengakibatkan gangguan pernafasan dan juga penglihatan akibat debu yang bertebaran. Ada pencemaran sumber air bersih, dapat mengganggu kerja mesin dan juga kendaraan bermotor, merusak atap rumah dan juga ladang, dapat merusak infrastruktur dan juga mengakibatkan kebakaran hutan dan juga lahan, serta dapat mengakibatkan korban jiwa. Selanjutnya ada dampak dari angin topan. Yang pertama, kerusakan bangunan dan juga infrastruktur, pohon-pohon yang tumbang, ombak besar di daerah pesisir pantai, kerusakan wilayah garapan dan juga gangguan penyerobotan tanaman, dan juga dapat melumpuhkan sarana transportasi serta gangguan transmisi sinyal komunikasi. Untuk mengurangi dampak dari bencana alam, kita dapat melangsungkan mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam sendiri ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu membuat peta wilayah rawan bencana alam, membangun bangunan tahan gempa, menanam pohon bakau untuk mencegah tsunami, menghijaukan hutan, memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana alam, menyiapkan rencana penyelamatan diri, melakukan latihan menghadapi runtuhan saat gempa bumi, dan juga menyiapkan alat pemadam kebakaran dan juga alat keselamatan serta obat-obatan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.